warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mufridah Nur Azizah dari Prodi PGSD kelas 2023N dengan NIM 230106445551. Saat ini saya sedang berada di SDN Kutorejo 1 bersama wali kelas 3 yang bernama Bu Tin. Nah, langsung saja ke pertanyaan ya. Yang pertama, menurut Ibu, apakah P5 ini sangat penting dan berpengaruh pada siswa SD? Menurut saya, untuk pembelajaran P5 ini sangat penting, berpengaruh juga pada siswa SD, karena nanti kedepannya itu untuk melatih anak belajar berwirausaha. Di sini sudah banyak diterapkan untuk kegiatan P5-nya, misalnya ada pembuatan ekoprint, ada yang dari daur ulang seperti botol-botol bekas itu didaur ulang lagi, dibuat untuk vas bunga atau dibuat untuk kerajinan yang lain, misalnya dibuat untuk tempat pensil, tempat ballpoint atau yang lainnya juga banyak seperti itu. Selanjutnya, profil pelajar Pancasila kan ada 6, beriman dan bertakwa, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, bernama kritis, dan kreatif. Nah, apakah ke-6 profil Pancasila ini sudah diterapkan di sekolah ini? Di sekolah ini sudah diterapkan untuk profil Pancasila, contohnya seperti beribadah ya Mbak ya. Kegiatan ibadah setiap hari itu kita jadwal. Untuk kelas 4, 5, dan 6 itu ada kegiatan sholat duha, terus sholat duhur. Nah itu kita jadwal, ada jadwalnya, misalnya untuk hari Senin itu nanti untuk kelas 4, hari Selasa untuk kelas 5, hari Rabu untuk kelas 6, begitu seterusnya. Rutin ya? Iya, rutin. Jadi untuk kelas tinggi saja? Iya, kalau kelas awal yang kelas 1, 2, 3 ada sendiri kegiatannya, seperti dilatih berwudu, seperti latihan beribadah, sholat subuh, pokoknya sholat 5 waktu itu, mengaji itu juga ada kegiatannya. Kegiatan tolong menolongnya pun juga diterapkan, sopan santun, tolong menolong itu kita setiap hari Rabu dan hari Sabtu itu juga ada pendidikan karakter seperti itu. Selanjutnya, boleh dijelaskan penerapan konsep berkebinekaan global di sekolah ini, contohnya itu seperti apa? Berkebinekaan global contohnya di sini misalnya ada yang dari sukunya ya, misalnya ada yang dia itu dari luar Jawa, nah terus pindah ke sekolah sini kan di Jawa. Nah, otomatis kan anak-anak kan harus tetap bersatu, tidak membedakan antara yang satu dengan yang lain. Padahal dia kan dari suku yang lain. Nah, itu anak-anak tetap saling menghormati, tidak membeda-bedakan walaupun dia berbeda suku seperti itu. Selanjutnya mengenai gotong royong. Bagaimana cara Ibu untuk mengimplementasikan konsep gotong royong dalam pembelajaran pendidikan Pancasila? Nah, kalau di sini kegiatan gotong royong itu biasanya setiap hari Jumat, Mbak. Sekolah kita itu mengadakan kegiatan Jumat bersih. Nah, di situ anak-anak dilatih untuk kerja bakti, saling gotong royong, membersihkan kelas bersama-sama, halaman sekolah setiap hari Jumat. Kita mengadakan kegiatan Jumat bersih. Selanjutnya, bagaimana cara Ibu untuk melatih kemandirian pada siswa? Melatih kemandirian pada siswa misalnya setiap hari Senin ya, itu kan ada kegiatan upacara. Nah itu anak itu ada yang diberi tugas sebagai dokter kecil. Nah itu anak-anak semisal ada yang semaput atau sakit, nah itu ada petugasnya yang bagian mengobati, merawat anak yang sakit tersebut. Jadi anak-anak sudah dilatih mandiri ya, itu ada kegiatannya. Di UKS itu ada tugasnya sendiri. Kemudian adakah latihan atau kegiatan yang tujuannya agar siswa itu bisa berpikir kritis? Ada Mbak. Seperti apa? Contohnya seperti kalau kegiatan pramuka itu juga itu ada kegiatan pramuka, terus kegiatan lomba-lomba itu juga anak-anak kan juga dilatih berpikir banyak. Apakah siswa mampu dalam berpikir kritis atau hanya sebagian atau bagaimana? Sini kan siswanya banyak ya.
sebagian besar anak-anak mampu. Hasilnya kan juga kelihatan itu banyak sekali piala yang didapatkan. Iya. Kemudian prestasi di sini. Kemudian bagaimana cara ibu dalam mengembangkan tingkat kreativitas pada siswa? Kreativitas pada siswa itu tadi pada waktu kegiatan P5 ya kan anak-anak dilatih membuat kreativitas, misalnya kerajinan itu kan melatih anak untuk membuat kreativitas. Kalau dalam pembelajaran pendidikan Pancasila Ya ada Mbak. Seperti misalnya kalau pendidikan Pancasila itu anak-anak itu kan dilatih sikap disiplin, tata tertibnya, sopan santun. Nah, itu sesuai dengan Pancasila. Jadi setiap pembelajaran pasti itu ada. Kemudian kira-kira adakah siswa yang ibu temui itu kurang memiliki adanya hambatan dalam menerapkan profil pelajar Pancasila? Ya ada, hanya 1-2 anak saja, tidak semua. Sedikit. Iya. Kira-kira faktor yang menjadi penyebab itu apa? Sebenarnya faktornya itu kalau saya lihat itu dasarnya anaknya. Sebenarnya ya dasar anaknya itu memang tingkat anak ya Mbak ya. Tingkat anak itu ya ada yang sudah dibimbing, ada yang masih belum bisa dibimbing. Ada mungkin anak itu karena pengaruh dari lingkungan rumah juga bisa. Kalau lingkungan sekolah, insya Allah sekolah itu membimbing yang bagus-bagus ya. Nah, kalau di rumah itu kan sudah tugas dari orang tuanya. Nah, mungkin pengaruh dari rumah juga bisa. Kemudian untuk solusinya itu bagaimana? Solusi dari sekolah untuk membimbing anak yang belum bisa memahami profil tadi, ya kita kerjasama dengan orang tua. Kerjasama, kita panggil orang tuanya. Memang kalau anak ini benar-benar membutuhkan perhatian khusus supaya anak ini bisa merubah karakternya seperti itu. Kemudian dalam penerapan profil pelajar Pancasila, adakah strategi dari sekolah dan tanggung jawab untuk adakah strategi dari sekolah untuk mengembangkan dan meningkatkan sikap disiplin dan tanggung jawab bagi siswa? Ada Mbak. Seperti apa? Strateginya ya itu tadi, kita melatih anak setiap hari Rabu dan Sabtu itu mengadakan pendidikan karakter. Nah seperti itu. Jadi kita beri motivasi terhadap anak supaya kalian itu bisa mengikuti apa yang dimaksud profil pelajar Pancasila. Ya itu tadi ya kita beri pembinaan setiap upacara pendidikan karakter setiap hari Rabu dan Sabtu. Pada waktu kegiatan sehari-hari Jumat itu juga ada. Ya, seperti itu Mbak. Jadi kita sehari-hari itu harus menerapkan, baik anak maupun guru itu juga harus kita terapkan. Jadi anak biar tahu, oh guru saya saja seperti ini. Nah saya harus mencontoh guru saya yang berbuat seperti itu. Ini kita ambil contoh yang baik-baik. Ya. Selanjutnya bagaimana proyek penguatan profil pelajar Pancasila dapat memberikan kontribusi positif dalam pembentukan karakter dan nilai-nilai kebangsaan di kalangan siswa SD? Proyeknya ya Mbak? Ya. Proyeknya yaitu tadi kita menerapkan setiap hari kan gantian untuk anak-anak dilatih sholat duha, sholat zuhur. Nah itu seperti itu. Untuk melatih nilai-nilai kebangsaan seperti apa contohnya? Nilai-nilai kebangsaannya. Nah nilai-nilai kebangsaannya ya setiap hari Senin kita kan melakukan acara, kegiatan-kegiatan, misalnya ada hari pahlawan. Nah itu kita mengadakan upacara. Nah apa yang dimaksud dengan pahlawan, siapa dia, nah itu juga termasuk seperti itu. Selanjutnya bagaimana sekolah ini dapat memastikan bahwa siswa itu benar-benar memahami dan menerapkan nilai-nilai yang terkandung dalam profil pelajar Pancasila? Nah, setiap hari Bapak Ibu di sekolah ini sudah melatih anak apa yang dimaksud profil pelajar Pancasila.
Ada waktu. Kan sekarang kalau kurikulum merdeka itu kan ada pembelajaran matematika sendiri, IPA sendiri, IPS jadi satu, IPA sama IPS IPAS, bahasa Indonesia. Beda dengan yang kurikulum 13. Nah, ada pembelajaran PPKN. Nah, dari situ kita bisa menerapkan apa toh PPKN itu. Nah, di situ anak itu baru bisa mengenal yang dimaksud profil pelajar Pancasila. Misalnya bagaimana perbuatan kita sehari-hari harus menerapkan sesuai dengan kelima sila itu. Apa itu? Ya. Halo. Selanjutnya, adakah tantangan yang dihadapi dalam penerapan profil pelajar Pancasila di sekolah ini? Sebenarnya tantangannya itu tidak begitu berat ya, karena kita kan dari kurikulum 32 ke kurikulum merdeka. Itu pembelajarannya sudah beda. Contohnya untuk kelas 1. Kelas 1 itu anak itu untuk memahami materi atau memahami soal, saya kira kalau sekarang itu terlalu, ya nggak terlalu sulit ya agak sulit. Karena apa? Anak dari kelas 1 itu sebenarnya kan latihannya itu masih membaca, menulis. Di situ soal-soalnya, bacaannya pun sudah terlalu panjang. Jadi kalau anak masih belum lancar membaca, anak masih sulit memahami soal itu tadi. Ya hanya itu saja, kesulitannya hanya di situ. Tapi ya alhamdulillah untuk SD kita bisa mengatasi hal tersebut. Bagaimana sekolah ini mengatasi tantangan tersebut? Tantangan tersebut sekolah kita ya untuk anak-anak yang sangat membutuhkan, yang masih membutuhkan sekali itu kita beri tambahan pelajaran. Kita sendirikan anaknya, kita beri tambahan sedikit supaya anak itu bisa memahami. Jadi itu pendampingan khusus untuk anak tersebut. Selanjutnya, bagaimana peran guru dalam mendukung penerapan profil pelajar Pancasila di sekolah ini? Peran guru di sini sangat aktif, sangat bagus menurut saya. Ya, bisa dijelaskan? Nah, contohnya kita pada waktu pembelajaran P5, guru pun juga harus ikut terjun untuk melatih anak-anak bagaimana cara membuat ekoprint, membuat kerajinan dari bahan bekas. Nah, kita ikut terjun. Jadi untuk memberi contoh pada anak-anak seperti itu. Selanjutnya, dalam pengembangan karakter siswa, bagaimana sekolah ini dapat melibatkan orang tua atau wali murid untuk mendukung penerapan profil pelajar Pancasila di luar lingkungan sekolah? Nah, untuk mengembangkan karakter itu pada waktu kegiatan hari raya puasa ya Mbak. Puasa itu sekolah kita mengadakan seperti zakat, putra itu kita juga mengikut sertakan wali murid. Kegiatan Natal itu pun juga mengikut sertakan wali murid seperti itu. Selanjutnya, apakah sekolah memiliki program khusus atau kegiatan ekstrakurikuler yang dirancang untuk memperkuat nilai-nilai dalam profil pelajar Pancasila? Ya, untuk program ekstra banyak di sini Mbak. Kegiatan ekstra di sini banyak. Ada kegiatan ekstra tari, itu pelaksanaannya setiap hari Jumat. Kegiatan ekstra pramuka itu setiap hari Sabtu. Ekstra hadro itu juga hari Jumat. Ekstra drumben itu hari Minggu. Kalau ekstra tari, drumben, hadro, kiroa, kita juga mengadakan ekstra kiroa. Itu setiap hari Rabu. Jadi ekstra-ekstra itu setiap hari seminggu sekali itu aktif terus? Aktif terus Mbak. Bukan hanya kalau ada ibu-ibu? Enggak, setiap hari aktif. Kecuali kalau pada waktu hari libur itu ya libur. Selanjutnya, apakah boleh disebutkan contoh keberhasilan atau proyek yang konkret untuk melibatkan siswa dalam penerapan nilai-nilai profil pelajar Pancasila di sekolah ini? Banyak sekali Mbak sini prestasinya. Kalau untuk kegiatan proyek P5 itu ya? Iya.
Kalau P5 itu sebenarnya kita kan masih percontohan, bukan percontohan, kita masih ya, yang percontohan itu sebenarnya sudah ada SD Pelem, SD Pelem 3, Pelem 2, Pelem 1 itu. Kalau kita kan baru melaksanakan itu baru 2 tahun. Nah, seperti itu, 2 tahun ini. Nah, jadi kita yang banyak menonjolnya itu untuk prestasi yang akademik dan non akademik. Kalau proyek ya sudah ada proyek P5 itu. Seperti kemarin itu membuat taplak ekoprint itu kita juga alhamdulillah juga berhasil. Tuh, terus membuat vas bunga yang dari bekas aqua galon itu ya, galon itu juga ada, yang botol juga alhamdulillah banyak sekali prestasinya walaupun masih berjalan 2 tahun. Ini banyak mbak prestasinya, apalagi yang akademik itu. Kemarin kita juga menghasilkan juara 1 tingkat kabupaten. Beberapa tahun terakhir ini, kira-kira 5 tahun terakhir itu kita mendapat juara kabupaten terus menerus ini. Yang akademik, yang non akademik pun juga seperti itu, juga tingkat kabupaten. Kemudian kira-kira apakah ada motivasi untuk siswa agar mendorong siswa agar semangat dalam menerapkan profil pelajar Pancasila? Motivasinya banyak, motivasi untuk siswa, kita memberi motivasi pada siswa yaitu tadi mbak, kita beri semangat dia untuk kegiatan P5 nya itu. Mereka pun juga mengikuti kegiatan di luar juga. Selain di sekolah, dia juga ingin lomba-lomba di luar. Nah, kita sebagai guru itu memberi dorongan pada anak. Diberi brosur-brosur ini ada kegiatan lomba-lomba. Anak semangat untuk itu. Nah, dari pihak sekolah pun juga memberi motivasi melatih terus anak-anak untuk kegiatan P5. Karena apa? Dengan hasil karya mereka itu kan pada waktu ada kegiatan di sekolah itu kita tampilkan. Nah, hasil karya anak-anak itu ditampilkan di depan kalau ada kegiatan misalnya iya disnatalis itu kita memamerkan hasil karya anak-anak. Jadi mereka itu merasa bangga. Nah, seperti itu akhirnya motivasi untuk siswa itu lebih tumbuh ya, seperti itu. Adakah pengalaman ibu yang membuat ibu mungkin merasa kesusahan dalam menerapkan profil pelajar Pancasila? Kalau kesusahan itu sebenarnya ya enggak mbak, memang itu sudah tugas dari guru ya, saya kira enggak ada. Memang kalau kita itu membimbing anak itu ya resikonya ya seperti itu, namanya anak kecil, kita ya harus siap walau bagaimanapun. Insya Allah enggak ada kalau menurut saya ya. Itu saja kan? Oh iya, Terima kasih Mbak. iya sama-sama. Oh iya, Sekian wawancara saya dengan Ibu Pin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.